Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Rahmatila Ihsanawati dari kelompok 2 Hadis Tarbawi. Di sini kami akan menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar perspektif hadis, dan saya akan menjelaskan wajib belajar secara Islam dan wajib belajar secara umum. Yang pertama, wajib belajar secara Islam. Allah menciptakan manusia di dunia ini sebagai khalifah. Dan pada dasarnya manusia itu bodoh. Kebodohan tersebut digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Di sana Allah berfirman, "Bacalah dahulu sebelum kamu mengerjakan atau melakukan sesuatu." Jadi Allah memerintahkan kita untuk membaca dahulu sebelum mengerjakan sesuatu. Dan pada saat manusia dilahirkan ke dunia, oleh Allah tidak dibekali ilmu pengetahuan, sebagaimana pada surat An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu arjakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bisa bersyukur. Jadi, waktu manusia lahir ke dunia, oleh Allah tidak dibekali ilmu pengetahuan, tetapi dibekali potensi. Adapun potensi yang dibekali Allah kepada manusia, yang pertama, Al-lang, potensi berupa tangan; As-sama, potensi berupa telinga; Al-absor, potensi berupa mata; Al-qalbu, potensi berupa hati; Al-aqal, potensi berupa akal. Jadi potensi ini digunakan oleh manusia untuk menuntut ilmu dan bisa membedakan mana akidah yang benar dan mana akidah yang buruk. Islam juga mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, sebagaimana yang berada dalam hadis Ibnu Majah nomor 224, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Artinya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi seorang muslim laki-laki maupun orang muslim perempuan. Jadi kita sebagai orang muslim wajib hukumnya menuntut ilmu. Dan yang kedua, pengertian kewajiban belajar secara umum. Di dalam Undang-Undang 1945 bab 13 pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Kita sebagai warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan menjadi hak dasar warga negara lain. Tapi di Indonesia masih ada pendidikan yang belum layak, seperti kurangnya fasilitas yang memadai, guru yang mengajarnya tidak sesuai mata kuliah yang akan diajarkan, dan tempatnya yang kurang mendukung. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan pendidikan yang seperti ini. Belajar sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah lakunya. Perubahan itu tidak harus tentang pengetahuan, bisa perubahan secara kesikapan, dalam pengalaman, secara kebiasaan. Jadi kita disebut belajar jika di dalam diri kita sudah ada perubahan. Tetapi jika masih belum ada perubahan, itu belum bisa dikatakan belajar. Perkenalkan, nama saya Aliana Fidanurita. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar menurut ulama. Kiai Hasyim Asy'ari mengutip ucapannya sebagian ulama salaf, yang artinya, pemberian Allah yang terbaik adalah akal, dan seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan. Dan yang kedua, keutamaan menuntut ilmu.
tidak ada agama yang seperti agama Islam dan tidak ada kitab suci yang seperti Al-Quran, yang begitu mengutamakan ilmu dan menganjurkan manusia untuk menuntut ilmu. Ibnu Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuntutlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain. Tuntutlah ilmu kewarisan dan ajarkan kepada orang lain. Di dalam surat Al-Imran ayat 18, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi, begitu juga dengan para malaikat dan orang-orang yang berilmu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan menegakkan keadilan, dan tidak ada Tuhan selain yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Imam Ghazali berkata, perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayat ini dengan Dia kemudian dan para malaikatnya dan orang-orang berilmu. Dalam kesaksian cukup membuktikan betapa mulia dan utamanya dan jelasnya kemuliaan dan keutamaan ilmu. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman kita tadi, yaitu pengertian kata belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam buku Bahasa Indonesia, kata belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Perwujudan dari berusaha adalah berupa kegiatan belajar. Belajar adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah lakunya, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek kognitif, efektif, dan psikomotor untuk memperoleh tujuan tertentu. Dikatakan belajar apabila membawa suatu perubahan pada individu yang belajar. Nah, jadi kalau kita itu sudah bisa dikatakan belajar itu ketika kita sudah melakukan perubahan, baik itu dari yang buruk terus berubah kita menjadi yang agak-agak baik gitu. Perubahan itu tidak hanya mengenai jumlah pengetahuan, melainkan juga dalam bentuk kecakapan, kebiasaan, sikap, pengertian, penghargaan, minat, dan penyelesaian diri. Analisis. Islam memotivasi pemeluknya untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan dan pengetahuan. Dan Islam itu tidak memandang tua atau muda, pria atau wanita, miskin, kaya. Dalam Islam itu mendapatkan porsi yang sama dalam pandangan Islam, dalam kewajiban untuk menuntut ilmu pendidikan. Bukan hanya pengetahuan yang terkait urusan akhirat saja yang ditekankan oleh Islam, melainkan pengetahuan yang terkait dengan urusan dunia juga. Jadi kalau kita itu kalau bisa ya, itu disimbang antara dunia dan akhirat. Nah, gitu. Karena tidak mungkin manusia mencapai kebahagiaan hari kelak tanpa melalui jalan kehidupan dunia. Nah, jadi gitu. Jadi harus diseimbang, kalau bisa diseimbang. Nah, di sini ada sebuah hadis. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan terdapat 5 keutamaan orang menuntut ilmu, yaitu 1. Mendapat kemudahan untuk menuju surga. Jadi orang yang menuntut ilmu itu insya Allah, kalau yang dikatakan di sini kan mendapatkan kemudahan, berarti ada jalan sendiri gitu untuk menuju surga. Karena untuk menuju surga itu tidak hanya sholat, tidak hanya berbuat baik, tapi menuntut ilmu juga bisa untuk menuju surga gitu. Jadi menuju surga itu banyak pintunya gitu, bukan hanya sholat, bukan hanya haji, bukan hanya apa gitu. Jelas banyak model cara memasuki surga itu. 2. Disenangi oleh para malaikat. Kenapa bisa malaikat senang? Karena pernah suatu ketika itu malaikat itu iri. Kenapa iri? Karena manusia itu
diberikan oleh Allah tuh akal. Jadi malaikat kan tidak diberikan akal. Nah, malaikat itu cemburu, iri, tapi irinya baik gitu. Dan pas disitulah para malaikat itu menyenangi orang yang menuntut ilmu. Bahkan orang yang menuntut ilmu, misal kita itu duduk di suatu majelis, kita tidak ngapain, apakah tidur, apakah kita main-main. Yang jelas kita tuh menuntut ilmu. Itu dicatat oleh Allah, tetap dicatat oleh Allah kebaikan kita untuk para penuntut ilmu. Nah, karena orang menuntut ilmu tuh memang luar biasa gitu. Kalau bisa kita menuntut ilmu tuh harus ada guru. Nah, kalau bisa tuh dari guru. Nah. 3. Dimohonkan ampun oleh makhluk Allah yang lain. Nah, jadi jangan kira Allah sendiri yang mendoakan kita, melainkan makhluk Allah yang lain. Apakah itu semut, apakah itu binatang dari dalam tanah, apakah dari langit, itu mendoakan kita semua. Makanya alangkah mulianya orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu. Amin. 4. Lebih utama daripada ahli ibadah. Nah, jadi kenapa kita, menuntut ilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Kenapa? Karena amal, suatu pekerjaan tanpa ada ilmu itu yashfa, tidak ada bermanfaat. Jadi kita melakukan suatu amal kebaikan, tapi tidak didasari oleh ilmu, itu tidak ada manfaatnya gitu. Maka di situ lebih utama daripada ahli ibadah, dan menjadi pewaris nabi. Nah, kenapa kita jadi pewaris para nabi? Mewariskan ilmu. Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh makhluk Allah yang lain. Ini merupakan ungkapan yang menunjukkan kesenangan Rasulullah SAW, Allahumma shalli alaihi, kepada para pencari ilmu. Ilmu itu sangat bermanfaat bagi alam semesta, baik manusia maupun bukan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini yang terakhir. Dengan ilmu pengetahuan yang disertai iman, alam ini akan selalu terjaga dengan indah. Penjagaan pengelolaan alam ini dapat dilakukan dengan ilmu pengetahuan. Tapi mungkin yang era sekarang malah terbalik ya. Kebanyakan orang pintar jadi amburadul. Gak gitu maksudnya juga. Jadi orang yang memiliki ilmu dan menggunakannya untuk kebaikan alam semesta merupakan orang mulia yang pantas didoakan oleh penghuni alam ini. Jika kita melihat keluar generasi-generasi penerus bangsa saat ini kurangnya mampu mengelola dengan baik negara ini dikarenakan faktor pendidikan juga, kurangnya ilmu pendidikan dan cakrawala pengetahuan. Selanjutnya, Al-Quran merupakan salah satu wahyu yang berupa kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Al-Quran yang berupa kalam Allah ini merupakan kitab atau wahyu yang istimewa dibanding dengan wahyu-wahyu yang lainnya. Bahkan, salah satu keistimewaannya adalah tidak ada satu bacaan pun sejak peradaban bacaan tulis dikenal 5.000 tahun yang lalu yang dibaca baik oleh orang yang mengerti artinya maupun oleh orang yang tidak mengerti artinya. Di samping itu, Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam dan sebagai petunjuk ke jalan yang benar untuk totalitas umat manusia yang tujuannya utama mengantarkan manusia kepada suatu kehidupan yang membahagiakannya. Untuk apa ya? Untuk kehidupan sekarang dan juga esok di akhirat. Ayat-ayat kewajiban menuntut ilmu ditinjau dari terjemah ya. Ini mungkin saya tidak akan membacakan ayatnya satu persatu karena juga menyingkat waktu juga. Yang pertama surat Al-Alaq 1-5, yang kedua surat At-Taubah ayat 9-122, yang ketiga surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Mungkin saya akan membacakan surat Al-Alaqnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram.
alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Astagfirullahaladzim. Ila akhirih. Ya, itu surat Al-Alaq, At-Taubah, Al-Ghasyiyah, yaitu nanti itu termasuk ayat-ayat yang kewajiban menuntut ilmu ditinjau dari kitab-kitab tafsir. Selanjutnya berikut beberapa ayat dan hadis yang membahas tentang pendidikan. Yang pertama surat Asy-Syafa'at ayat 102, langsung saja, yang artinya maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya. Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail langsung menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah padamu, insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang yang sabar. 2. Ar-Rahman ayat 1-4 tentang subjek pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamal bayan. Astagfirullahaladzim. Ya Rabb yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran dan menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara, atau Al-Bayan. Al-Bayan di sini yang dimaksud Al-Quran disebut juga Al-Bayan karena Al-Quran berfungsi sebagai penjelas dan penerang tentang kebenaran Islam dari Allah. Nomor 3, surat Al-Luqman ayat 13 ya. Langsung saja artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dia waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu persekutukan Allah, sesungguhnya persekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kesekutukan di sini yang dimaksud sampai disebut kezaliman itu ya seperti menyembah selain Allah ya, berhala atau nenek moyang, menyembah bulan, menyembah matahari dan lain sebagainya, menyembah DPR. Enggak lah, itu contoh yang di zaman jahiliyah ya, yang kalau era sekarang itu mungkin meminta pertolongan dukun dan orang-orang pintar gitulah, selain meminta kepada Allah. Surat Asy-Syu'ara yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Terus surat Abasa ayat 1-3. Langsung saja di kesimpulan, Islam mewajibkan umatnya untuk belajar dan menuntut ilmu. Islam memberikan anjuran dan motivasi agar belajar dan menuntut ilmu yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Dengan belajar dan menuntut ilmu, manusia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan ilmu Allah mengangkat derajat orang berilmu, akan dimudahkan jalannya menuju surga, dan yang terpenting adalah bahwa dengan ilmu manusia mengenal Tuhannya, yaitu Allah, dan menjadikan manusia dengan lebih dekat dengannya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.